Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya, yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan wawasan ya, atau pengetahuan tentang kaitan antara pikiran dengan kemampuan kita untuk mencerna makanan gitu ya. Jadi seperti saya uraikan pada video-video saya yang lalu ya, bahwa pikiran ini bisa mensugesti lambung gitu ya, bisa mensugesti lambung mengeluarkan sensasi, dan juga bisa mensugesti lambung untuk tidak menerima suatu makanan gitu ya. Jadi pikiran itu menimbulkan rasa takut untuk makan sesuatu. Nah, rasa takut itu sendiri akhirnya bisa menimbulkan lambung kita itu tidak bisa menerimanya gitu ya, tidak bisa menerima makanan itu, jadi akhirnya tidak bisa dicerna ya. Itu salah satu akibat daripada pikiran kita gitu ya, pikiran kita. Jadi pada kesempatan ini ya, saya ingin memberi wawasan ya, bahwa sebetulnya ya, kalau kita tidak takut-takut ya, tidak takut-takut, misalnya kita memakan ini, memakan itu, kita tidak takut ya, maka sebetulnya pantangan itu tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Kenapa ya? Sebetulnya sensasi itu muncul ya bukan dari pantangan itu sebetulnya, tapi dari rasa takut itu sendiri gitu ya. Jadi rasa takut itu menimbulkan lambung kita tidak bisa bekerja gitu ya, tidak bisa bekerja, sehingga dia tidak mau menerima makanan itu ya, tidak mau menerima makanan itu, akibatnya muncullah sensasi gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu gitu ya. Jadi bisa kita katakan ya, bahwa kalau kita takut makan, maka akibatnya kita tidak bisa mencerna makanan itu. Nah itu ya. Jadi kalau kita takut makan, maka kita tidak akan bisa mencerna makanan itu. Jadi tubuh kita ini ya sebenarnya canggih gitu ya, sangat canggih, luar biasa gitu ya. Jadi memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecanggihannya ya, yang seperti saya bilang dalam video saya yang lalu ya, bahwa obat itu adalah pemicu, dan yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri ya, atau kekuatan imun, atau daya tahan tubuh, atau mekanisme pertahanan tubuh kita gitu ya. Jadi yang mengobati itu gitu ya, bukan obatnya hanya pemicunya aja ya, atau partner ya, boleh dikatakan partnernya adalah obat, tapi yang menyembuhkan adalah diri kita gitu ya. Jadi harus paham dulu. Jadi gini ya, kalau diri kita ya, atau tubuh kita merasakan suatu ancaman nyata ya, atau yang sebaliknya ya, ataupun kalau kita berpikir bahwa makanan itu adalah musuh ya, maka reaksi tubuh juga demikian gitu ya, dia ikut gitu ya. Jadi ikut dengan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan tadi gitu ya. Makanya kita tidak boleh gitu ya melakukan itu gitu ya, takut-takut itu ya.
Itu istilahnya ya, istilah ilmiahnya itu namanya sistem parasimpatis ya, sistem parasimpatis. Jadi sistem parasimpatis ini ya akan bereaksi ketika kita marah misalnya, atau dendam, atau kecewa, jengkel ya. Jadi hal-hal itu menyebabkan kita merasa sakit di perut gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan tuh membuat kita sakit perut, atau kita merasa bisa banyak gas ya, kembung gitu ya maksudnya, begah ya. Kemudian yang lebih ini lagi ya, yang lebih fatal lagi ya, itu bisa mematikan proses pencernaan kita gitu ya. Nah itu yang jadi masalahnya gitu ya. Jadi kalau kita mau sembuh dari asam lambung ya, kita harus mempelajari cara mengelola pikiran kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh ada rasa takut ya, panik atau cemas gitu ya. Karena hal itu bisa membuat munculnya sensasi ya. Dan bahkan seperti yang saya bilang tadi di atas ya, bahwa dia akan menghentikan proses pencernaan kita gitu ya. Jadi pencernaan kita malah nggak bisa bekerja gitu ya, gara-gara takut tadi gitu ya. Jadi itu mengganggu proses lambung sendiri gitu ya. Karena kan seperti yang saya katakan di atas tadi ya, bahwa lambung itu canggih gitu ya. Jadi kecanggihan ini jangan sampai menjadi tidak canggih ya, atau bubar karena pikiran kita tadi gitu ya, karena rasa takut kita tadi, takut, panik, cemas gitu ya. Jadi kalau kita tenang aja, santai aja ya, biasa aja gitu ya, dan kita nggak takut-takut ya, sikat hantem aja, makan-makan aja, jangan takut ya, jangan pantang, jangan apa, itu malah lebih bagus gitu ya. Karena itu akan menghidupkan kembali sistem parasimpatis kita itu ya, dan mempersiapkan tubuh kita untuk bisa menerima makanan gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Jadi sekali lagi ya, bisa kita simpulkan ya, bahwa kita tidak boleh ada rasa takut, panik atau cemas ya dalam menghadapi keinginan kita untuk makan gitu ya. Makan, jadi kita misalnya mau makan sambal ya misalnya ya, ya makan aja gitu, jangan kita mikir-mikir gitu ya. Atau makan yang asam, atau makan yang berlemak, atau kita ngopi misalnya, itu dilaksanakan saja gitu ya. Karena apa? Kalau kita merasa takut ya, maka itu akan membuat pencernaan kita jadi terganggu malahan gitu ya. Terganggu, dia akhirnya berhenti gitu, berhenti bekerja gitu ya. Berhenti bekerja karena disugesti oleh pikiran takut tadi gitu ya. Nah itu yang akibatnya bisa menimbulkan sensasi yang muncul gitu ya. Jadi sensasi itu muncul karena rasa takut gitu, bukan karena makanannya sendiri sebetulnya gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya dalam hal ini, bahwa kita tidak boleh ada rasa takut ya. Nah karena rasa takut itu akan mensugesti lambung kita untuk malah tidak bisa bekerja ya, tidak bisa bekerja, atau istilahnya sistem parasimpatis ya, sistem parasimpatis. Demikian saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.